Prof, senior sekalian yang ada, dan teman-teman sejawat sekalian. Pada hari ini saya akan membacakan bacaan divisi saya tentang sutureless aortic valve replacement in pure aortic regurgitation is pending the indication. Ini merupakan jurnal tahun 2022 dari Journal of Cardiothoracic Surgery. Jadi sebagai introduksi, jadi aortic regurgitation ataupun aortic insufficiency itu adalah keadaan di mana adanya aliran darah balik dari aorta yang menuju ke ventrikel kiri saat fase diastolik, sehingga akibat tidak menutup sempurnanya katup aorta, yang dapat diakibatkan oleh adanya klasifikasi infektif endokarditis, secara kongenital, rheumatic disease, mesomatous degeneration, trauma, ataupun aortic annular dilatation. Kemudian untuk penegakan diagnosisnya maka dapat dilakukan melalui ekokardiografi, di mana dapat kita tentukan secara kualitatif, yaitu dengan melihat morfologi dari katupnya, apakah ada pleuel ataupun defek kooptasi dari katupnya, kemudian color flow dari regurgitan jet area, kemudian dari semi kuantitatif dapat kita nilai vena kontraktilnya dengan ukuran lebih dari 6, itu dikatakan severe ER. Dan juga secara kuantitatif seperti regurgitan volumenya kita nilai. Kemudian untuk secara guideline dari AH 2020, maka aortic regurgitation yang severe dengan baik itu simptomatik maupun asimptomatik, maka itu semuanya akan dilakukan aortic valve replacement. Dan juga bahkan pada moderate IR bila disertai dengan pembedahan kardiak yang lainnya, itu juga disarankan untuk dilakukan aortic valve replacement. Dengan kemudian, nah di sini dari AH 2020 ini mengatakan bahwa pada pasien dengan isolated severe ER yang memang terindikasi untuk dilakukan pembedahan dan jika memang kandidat dari suatu pembedahan, maka transcatheter aortic valve implantation ataupun replacement should not be performed. Ini merupakan guideline dari AH 2020. Kemudian pada AR untuk secara transcatheter itu sulit diakibatkan oleh adanya dilatasi annulus aorta dan aortic root, yang akan beresiko untuk terjadinya migrasi dari protesa yang diletakkan dan juga kemungkinan paravalvular leak yang tinggi. Dan hanya dilakukan pada pasien kontraindikasi pembedahan dan pasien dengan kalsifikasi dan ukuran anulus yang cukup, maka itu baru dilakukan dengan pendekatan transkateter. Secara umum pembedahan pada aortic insufficiency atau secara umum pada pasien dengan kelainan aorta itu maka kita lakukan replacement dengan baik katup mekanik maupun dengan katup bio, di mana kita melakukan penjahitan pada seluruh ring dari anulus aorta dan juga dengan mitralnya dengan secara parasut. Kemudian ini ada animasi sedikit tentang sutureless aorta replacement. Maka awalnya itu dilakukan sizing terlebih dahulu pada anulus aortanya. Kemudian dilakukan sizing yang kedua, yang sizer yang kedua ini tidak melewati dari anulus, namun di atas anulus aortanya. Kemudian ini adalah contoh dari salah satu jenis protesa katup yang sutureless. Kemudian ini disambungkan ke introducernya. Nah, kemudian dilakukan ada 3 jahitan sebagai untuk delivery-nya. Jadi 3 jahitan ini hanya untuk sementara. Kemudian ini akan disnak sambil katup diturunkan. Setelah itu katup dideploy. Kemudian benangnya akan dilepas. Dan juga kemudian dilakukan ballooning untuk memperkuat implantasi dari katup aortanya di anulus.
Bagi pendahuluan dari jurnal tersebut, pembedahan katup aorta menjadi pendekatan paling umum pada pasien dengan penyakit katup aorta berat, di mana opsi tata laksana penyakit aorta telah berkembang hingga metode transkateter dengan pilihan utamanya pada pasien dengan resiko rendah hingga sedang. Sutureless aortic valve replacement ini diperkenalkan sejak setengah dekade yang lalu untuk simplifikasi prosedur pembedahan, gunanya untuk mengurangi waktu CPB dan juga cross-clamp time, yang dimana itu menjadi salah satu prediktor independen dari mortalitas dan morbiditas. Dan teknik implantasi dari SU-IVR ini telah berkembang dan terbukti sebagai opsi terapi yang aman dan efektif. Dari desain dan studi populasi ini dilakukan April 2018 hingga Juni 2021, di mana ada 80 pasien yang menjalani sutureless IVR, di mana 12 pasien ini dilakukan pada pasien dengan pure severe AR. Kemudian dianalisa outcome dan komplikasi pasca operasi, eksklusinya pada pasien dengan yang mengalami infektif endokarditis dan pembedahan katup koncomitan. Untuk teknik operasinya, approach-nya dilakukan melalui median sterotomy, kemudian ada J-sterotomy, atau melalui right anterolateral thoracotomy dengan inisiasi CPB dengan kanulasi pada ascending aorta dan juga atrium kanan, moderate hypothermia 30 derajat pada semua prosedur proteksi miokard dengan kristaloid kartoblegia, expose katup aorta melalui oblique orthotomy, dan juga implantasi profesa dengan Snagard method seperti yang tadi di pada video animasi sebelumnya. Dengan outcome dan definisi yang pada studi ini adalah keberhasilan prosedur operasi dan juga adanya follow up selama 30 hari pasca operasi dan adanya komplikasi yang muncul. Kemudian data dites dengan normalisasi Shapiro-Wilk test dan juga variabel yang berlanjut diekspresikan dengan median ataupun mean standard deviation, dan juga yang kategorial diekspresikan dengan frekuensi dan juga presentasi. Ini merupakan baseline karakteristik dari pasien, di mana dengan usia rata-rata 67 pasien. Kemudian ini dilakukan pada pasien dengan AR grade 2 dengan IF dengan rata-rata Euroscore 3,6. Kemudian dari intraoperatif karakteristik, ini sebanyak 8 pasien yang elektif, redo ada 2, urgent ada 2 pasien, dengan emergensi 2 pasien. Dan juga dari rata-rata waktu operasinya adalah 127 menit dengan cross clamp time-nya 40 menit. Kemudian post operatif outcome-nya untuk lama ICU stay-nya itu lebih kurang 2 hari, dengan in hospital stay totalnya lebih kurang 11 hari. Tidak ada pasien stroke pada yang dilakukan pada pasien sutureless ini. Kemudian tidak ada pemakaian implantasi dari pacemaker. Kemudian untuk mortalitas juga tidak ada data. Untuk diskusinya, meskipun teknologi transkateter memberikan hasil baik pada pasien dengan penyakit katup aorta sedang berat, pasien dengan aortic regurgitasi masih belum secara resmi memenuhi syarat untuk menjadi pilihan terapi secara transkateter. Sutureless IVR sudah terbukti sebagai alternatif dari transkateter pada pasien dengan aortic stenosis. Namun, sehingga pada saat ini peneliti dari jurnal ini itu fokus untuk memberikan paparan tentang pengalaman implementasi mereka pada pasien dengan pure AR. Meskipun transkateter replacement masih dikontraindikasikan pada pasien isolated AR, sutureless IVR menjadi opsi terapi minimal invasif yang ada pada pasien aortic regurgitation. Kemudian Perceval S aortic valve protesa ini merupakan salah satu protesa sutureless dengan 3 leaflet yang terdiri dari bovine pericardium dan dipasang dengan nitinol stent. Kemudian untuk anchoring dari katup Perceval ini dilakukan pada annulus aorta dengan gaya radial dari stent nitinolnya. Sehingga pengukuran dari protesa itu menjadi salah satu faktor yang paling penting. Kemudian untuk implantasinya dengan menggunakan metode Snagard, di mana ada 3 jahitan guiding yang tadi seperti pada animasi sebelumnya. Kemudian sambil
katupnya diturunkan, senaknya juga dikencangkan, kemudian protesa deploy, kemudian baru senaknya dilepas dan benangnya dilepas semua. Anchor protesa dengan gaya radial ini dilaporkan akan dapat meningkatkan meningkatnya implantasi permanen pacemaker karena ada kecenderungan untuk terjadi gangguan konduksi setelah implantasi dari sutureless IVR ini. Pada studi sebelumnya yang dilakukan, ini ada 3,1% pasien yang membutuhkan implantasi permanen pacemaker pasca sutureless IVR. Kemudian pada studi yang lainnya oleh Mazin dan kawan-kawan ini dilaporkan bahwa sebanyak 17% pasien itu dilakukan implantasi pacemaker oleh karena kemungkinan akibat oversizing dari protesanya. Kemudian pada studi cohort Ensminger dan kawan-kawan ini menjelaskan ada 13,7% dari pasien mereka yang dilakukan implantasi pacemaker pasca tindakan transkateter. Namun pada penelitian ini tidak ada pasien yang membutuhkan untuk implantasi pacemaker. Hingga sutureless IVR ini dibuat untuk mengurangi durasi operasi CPD dan juga corresponding time terutama pada orang tua oleh karena toleransi iskemia yang rendah. Kemudian dari jurnal ini, peneliti jurnal ini menyimpulkan 6 poin. Yang pertama adalah sutureless IVR ini menjadi pilihan yang baik dan aman pada pasien dengan AR berat, kemudian memberikan hemodinamik yang baik dengan gradien transvakular yang rendah, serta CPB dan cross-clamp time yang singkat. Prosedur teknis berhasil pada semua pasien tanpa adanya paravalvular leakage dan juga dislokasi protesa. Tidak ada implantasi pacemaker ataupun stroke pada studi cohort ini. Tidak ada mortalitas selama follow-up dan juga implementasi dari sutureless IVR baik digunakan pada prosedur minimal invasif. Sebagai kesimpulan dari jurnal ini, indikasi transkatheter aortic valve replacement berkembang pada pasien untuk yang resiko rendah hingga sedang. Pasien AR murni masih membutuhkan surgical aortic valve replacement. Sutureless IVR dibuat pada itu sebenarnya khusus dibuat untuk pada pasien aortic stenosis dan implementasi pada aortic regurgitasi berat masih dikontraindikasikan oleh pabrik protesanya. SUIVR memberikan hasil yang baik dan kesempatan yang besar untuk mengurangi invasivitas prosedur pembedahan dengan mengurangi biaya rumah sakit dan juga length of stay hospital tanpa mempengaruhi outcome pasca operasi. Limitasi dari jurnal ini adalah ini merupakan retrospektif non-randomized single center, terbatas jumlah pasien sehingga berimbas pada kekuatan studi dan juga besarnya bias yang dihasilkan. Kemudian dibutuhkan studi cohort yang lebih besar untuk validasi dan keamanan serta efisiensi dari sutureless IVR pada aortic regurgitasi. Sekian dokter dari jurnal ini. Oke, ya bisa dimatiin recordnya.